Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Siapa yang hari ini tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Ibu akan menjelaskan tentang kerajaan Islam Mughal di India, Pakistan, dan Afghanistan. Tujuan untuk mempelajari ini siswa agar dapat mengetahui sejarah perkembangan Mughal di India, raja-rajanya siapa saja, peninggalannya itu apa-apa saja, terus negara Pakistan dan Afghanistan itu supaya siswa mengetahui sejarahnya munculnya kerajaan Pakistan. Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Mughal merupakan lanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di India, akan tetapi kerajaan Mughal adalah kerajaan kedua setelah Abbasiyah. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mughal ini didirikan oleh Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng, ayahnya Umar Mirza. Penguasa Fargana, Babur menguasai daerah Fargana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapatkan bantuan dari Raja Sapawi Ismail I, akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1494 Masehi. Ia menduduki ibu kota Kabul, Afghanistan. Setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspedisinya ke India. Kala itu Ibrahim Lodi, penguasaan India dilandas krisis sehingga stabilitas pemerintah menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk melanjutkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya pada tahun 1525 Masehi. Babur berhasil menguasai Punjab, ibu kota Lahore. Setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Beberapa kerajaan yang mendirikan kerajaan Mughal adalah 1. Zainuddin Muhammad Babur pada tahun 1526 sampai 1530. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal. Masa pemerintahannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahannya. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkannya mereka dalam pertempuran. Sementara itu dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gongra, Babur dapat menumpas
kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setelah kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Kedua yaitu Humayun pada tahun 1530 sampai 1556. Sepeninggalan Babur, tahta kerajaan Mughal tersebut diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, dari tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Sepeninggalan Humayun dapat dikatakan sebagai masa kolonialisasi. Kekuatan periode 1 sekaligus Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh. Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkannya. Pemberontakan Bahaduddin Shah menguasai Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dirancang oleh Sheikh Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan dikembalikan penyusunan kekuatan. Pada saat itu Persia dipimpin oleh penguasaan Safawi yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun penyusunan kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi. Pada tahun 1550 Masehi, ia mengalahkan kekuatan. Yang ketiga yaitu Akbar pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Penggantian Humayun adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika berusia tahta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut syair. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan. Sisa-sisa keturunan Sheikh Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Arga. Pasukan pemberontakan berupa pemasukan kata Delhi, Bairam, kota Cambut. Datang pasukan tersebut sehingga terjadilah peperangan dahsyat yang disebut dengan Panipan II. Pada tahun 1556 Masehi, Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Arghan dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampaui. Memaksakan kepentingan aliran Syiah, Bairam Khan pemberontak tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar di Juladur tahun 1956 Masehi. Yang keempat yaitu Kerajaan Janghir pada tahun 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Janghir yang didukung oleh kekuasaan militer yang besar. Semua kekuasaan musuh dan gerakan pemberontak berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman, damai. Pada masa pemerintahannya, Janghir berhasil mendudukkan Bangladesh pada tahun 1612 Masehi, Menwar pada tahun 1614,
Kanggara usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang dilakukannya. Yang kelima yaitu Syekh Jihan pada tahun 1628 sampai 1658. Tampil menggantikan Zihan, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan pada masa pemerintahan Raja Jihan Singh. Yang keenam yaitu Aurangzeb pada tahun 1658 sampai 1707 Masehi. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat, kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim Indian Syari hancur akibat peperangan saudara. Maka pada masa pemerintahan dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa kolonialisasi kedua kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negara Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Kemudian materi dari Ibu nanti dilanjut lagi karena waktunya tidak cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.